Bagaimana cara bebas hutang dengan cepat? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Teman-teman semua, banyak orang yang tahu bahwa saya sudah pernah ngalamin kondisi nanggung hutang kerugian di angka 7,7 miliar rupiah. Mereka pada bertanya-tanya dan juga penasaran apa persisnya yang memang Kang Dewa lakukan. Nah, maka di sini saya izinkan mulai dengan cerita. Jadi waktu itu kawan-kawan semua kurang lebih di usia 21 tahun, saya sudah mulai bisnis dan bisnisnya skalanya sudah angka besar. Namun sayangnya ternyata bisnis yang saya jalankan tersebut adalah bisnis yang masuknya dalam kondisi investasi bodong. Artinya terjadi penipuan besar yang terjadi pada saya. Alhasil saya harus berhubungan dengan 645 orang, di mana total kerugiannya adalah 7,7 miliar rupiah dan uang-uang tersebut harus dikembalikan. Singkat cerita waktu itu saya tidak pengen ambil alih awalnya gitu ya. Saya melaporkan pelaku penipuan tersebut ke Polda Jabar, tapi lagi-lagi tidak ketemu gitu ya orangnya, pelakunya. Dan akhirnya saya harus pasang badan dan harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang mereka alami. Kurang lebih totalnya adalah di angka 7,7 miliar 300 ribu rupiah. Nah, waktu itu kawan-kawan, pada saat saya jatuh, tebak kira-kira apa yang saya rasakan? Pastinya adalah kita ngalamin depresi, stres, bingung, galau, susah tidur, pusing gitu, gak kebayang gimana cara selesainya. Dan itu pula yang saya rasakan. Tapi ternyata apa yang saya rasakan dan juga mungkin Anda rasakan sebenarnya ini sangat-sangat wajar sekali. Ternyata dulu Rasulullah pun pernah mengajarkan sebuah doa ataupun amalan kepada salah satu sahabatnya, sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah yang ada dalam masjid. Ketika itu Rasul bertanya, kenapa kamu ada di masjid di dalam kondisi bukan waktu sholat? Maka sahabat Nabi menjawab, iya saya Rasul bingung gitu ya karena lagi punya utang. Lantas Rasul memberikan sebuah penawaran, apakah kamu mau saya ajarkan sebuah doa ataupun amalan yang ketika kamu amalkan maka hutangmu bisa cepat selesai. Yang tentunya jawabannya adalah mau. Dan tebak apa kira-kira doa yang diajarkan? Seperti hal yang juga kita sering baca setiap pagi dan petang dalam amal surat, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah ya Rabb, hamba berlindung kepadamu dari rasa gelisah, ham wal hazan dan sedih. Minal azzi wal kasal, dari lemah dan kasal malas. Jubni wal bukhli, dari pengecut dan bakhil pelit, dan kesewenang-wenangan orang dan lilitan hutang. Ini adalah konteks doa yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabat ketika kita punya hutang. Maka ketika sekarang Anda kondisinya punya hutang, ngalamin kondisi lagi gelisah, galau, stres, cemas, itu wajar. Maka solusinya gimana Kang? Amalkan doa tadi. Singkat cerita, ketika saya mencoba untuk mengamalkan doa tersebut, pastinya juga saya pengen juga apa langkah konkret yang bisa saya lakukan ke depan agar saya bisa benar-benar lunas hutangnya. Maka saya coret-coret apa yang saya lakukan. Ketika itu hutangnya saya adalah 7,7 miliar gitu ya. Saya asumsikan katakanlah penghasilan saya untuk bayar hutang tiap bulannya adalah 10 juta. Artinya dalam setahun saya kurang lebih lunasin di angka 120 juta. 10 dikali 12 bulan. 7,7 miliar dibagi 120 juta, saya harus beresin itu semua di dalam waktu 64 tahun, percayalah ya. Ketika itu saya masih 21 tahun, artinya ada 21 tahun plus 64 adalah 85 tahun. Saya gak kebayang gimana caranya hidup saya cuma sekedar untuk bisa balikin duit orang lain. Faktanya teman-teman semua, alhamdulillah izin Allah dalam waktu cepat 5 tahun itu sudah selesai. Pertanyaannya adalah apa yang Kang Dewa lakukan persisnya ya. Tentunya saya juga memetakan terlebih dahulu nih apa yang bisa saya lakukan. Saya cek juga apa yang kira-kira bisa saya lakukan. Oke, jualan, apalagi bisnis, oke, apalagi kerja kayaknya nggak mungkin. Karena kerja apa yang bisa ngasilin di angka ratusan juta dalam waktu cepat. Dalam kondisi saya waktu itu adalah tidak punya ijazah kampus gitu kan. Kayaknya nggak mungkin. Apalagi ya, apa nulis? Oke, saya tulis. Apalagi yang saya lakukan? Keluarlah ide-ide aneh gitu kan, ngepet lah, apalagi nggak mungkin ya. Kita punya iman. Maka sering saya bilang bahwa kita dalam kondisi tidak punya uang ya, kita boleh hilang uangnya, kita boleh hilang jabatannya, kita boleh hilang pertemanannya, nggak boleh hilang apanya? Keimanannya. Singkat cerita di antara itu semua, simpulkanlah akhirnya saya punya dua solusi. Pertama adalah jualan, yang kedua adalah bisnis. Jualan untuk dapetin duit cepatnya, bisnis untuk dapetin sustainability-nya. Itulah langkah konkret real yang saya lakukan untuk dapetin uang dan bisa balikin uang-uang tersebut. Tentu Anda pun bertanya-tanya, masa cuma gitu doang Kang? Gitu ya. Ini ada 3 pengkondisian yang harus Anda kondisikan pada saat Anda dalam kondisi punya hutang. Yang pertama adalah pengkondisian mental. Mental Anda kudu benar-benar tenang. Sekali lagi keywordnya adalah tenang. Yang tenang, yang menang.
Sampai suatu ketika saya pernah dalam kondisi disidang oleh salah satu kawan saya diajak untuk bertemu dengan salah seorang kawan, tapi ternyata dihadirkan teman-teman lainnya, kurang lebih 17 orang, dan saya di situ disidang. Kembalikan uang saya tidak mau tahu, saya investnya ke kamu, gitu kan, saya percayanya kamu, dan saya terus ditekan, ya, saya akan penjarakan kamu, gitu kan. Dan lagi-lagi kondisinya waktu itu saya mencoba untuk terus tenang. Ya mohon maaf Pak, saya memang ini salah, gitu kan. Saya kembalikan uang saya, ya nanti saya akan kembalikan. Kapan? Saya nggak bisa janjikan. Dalam kondisi tertekan kawan-kawan semua, Anda pasti akan terus gelisah, takut gitu kan. Biasanya apa yang terjadi? Anda menjanjikan hal-hal lain yang tidak bisa Anda pastikan. Tiba-tiba ketika investor ataupun debt collector nagih Anda, katakanlah tiba-tiba kembalikan uang saya gitu ya. Ya saya akan kembalikan bulan depan. Sebutlah angkanya katakanlah dan sebutnya tanggalnya. Ini adalah kesalahan besar. Maka konsepnya sekali lagi, Anda harus pengkondisian mental Anda yaitu tenang. Setertekan apapun, tenang, jangan pernah menjanjikan. Jangan sampai keluar angka di setiap bulannya, jangan. Niatkan, komitmenkan Anda serius, tapi jangan sampai keluar angka tersebut. Kenapa? Karena ini bisa menjadi pijakan buat mereka nagih Anda. Ingat teman-teman semua, utang piutang itu jatuhnya adalah perdata. Nah, jangan sampai nanti Anda melakukan sebuah keputusan salah yang akhirnya bisa memenjarakan Anda. Itu yang jadi bahaya. Maka tetap tenang. Anda punya penghasilan yang belum pasti besar tiap bulannya. Cicilan Anda saya katakanlah setiap bulan 5 juta, 10 juta. Dipastikan, dijanjikan. Bagaimana mungkin Anda menjanjikan sesuatu yang sudah pasti tiap bulan akan ditransfer 5 juta, 10 juta, bahkan berapa puluh juta dengan income yang Anda belum pasti. Itu nggak make sense. Pengkondisian nomor 2 adalah pengkondisian finansial. Pengkondisian finansial ini artinya adalah Anda harus teratur. Jadi teratur di sini adalah teratur dalam manajemen kelola uangnya. Anda harus memanage keuangan Anda secara benar-benar rapih. Jangan sampai nanti Anda itu kondisinya bingung gitu ya, untuk hidupnya bingung, bayar utangnya bingung, untuk bisa survive bingung gitu kan. Maka alokasikan uang Anda untuk living berapa persen, saving berapa persen, investing berapa persen, giving berapa persen, dan debt bayar hutang berapa persen. Dan itu harus teratur. Ketika saya ditagih, dewa gitu ya, pokoknya saya nggak mau tahu apa cicil bulan ini gitu. Ketika saya bilang nggak ada, itu bukan nggak ada uangnya, tapi nggak ada alokasi buat cicil ke dianya. Karena saya sudah alokasikan uangnya, budgetnya untuk orang-orang tertentu lain gitu ya, yang sudah saya targetkan. Dan itu kudu teratur, nggak boleh berubah teman-teman. Dan konsekuensinya walaupun Anda nanti ditekan, balik lagi poin nomor 1, Anda kudu tetap tenang. Yang ketiga adalah pengkondisian spiritual. Spiritual ini tentunya adalah Anda harus taubat. Apa itu taubat? Pastinya adalah kita merasa diri salah. Sebagaimana Nabi Adam pada saat diusir dari surga ke bumi, dia tidak menyalahkan setannya, tidak menyalahkan khuldinya, tidak menyalahkan pohonnya, tapi menyalahkan siapanya? Dirinya. Doanya adalah apa? Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Itu adalah doanya Nabi Adam. Pun juga dengan Nabi Yunus ketika ditelan paus. Ditelan paus tidak lantas menyalahkan yang nyurungin dia ke lautnya, tidak menyalahkan pausnya, tapi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini poin pentingnya. Kita harus terus merasa salah. Karena dengan begitu pintu rezeki terbuka lebar, ngucur terus deras rezeki kepada Anda. Maka kondisikan spiritual Anda dengan terus merasa salah, bertobat kepada Allah Ta'ala. Bertobat, minta ampunan, dan terus minta maaf ke orang-orang sekitar kita. Itu adalah 3 kondisi pentingnya. Pertanyaannya adalah, apa persisnya yang perlu kita lakukan supaya bisa benar-benar cepat lunas hutangnya? Maka keywordnya ada 5. Apa saja itu? Lunas. L yang pertama adalah libatkan Allah. Dalam prosesnya, dalam setiap apapun itu, Anda kudu melibatkan Allah. Dekati Allah sedekat-dekatnya. Karena sekali lagi, ini solusinya. Kita ini menghadapi kondisi penghasilannya gak jelas, tapi cicilannya sudah jelas. Maka salah satu yang bisa kita harapkan adalah apa? Randomness-nya rezeki ini. Apa itu? Tentang rezeki yang tidak disangka-sangkanya, yang sudah Allah janjikan. Maka tak ada cara lain selain kita mendekat kepada Allah, libatkan Allah ya dengan segala macamnya. Artinya adalah dalam setiap keputusan libatkan Allah. Dalam setiap kebijakan libatkan Allah. Aktivitas-aktivitas ubudiyahnya ya, termasuk juga berhubungan dengan manusia lainnya. Anda harus ingat Allah. Poin nomor 2 adalah apa itu utamakan prioritas. Anda perlu bikin sebuah urutan prioritas mana yang harus dilunasi terlebih dahulu. Katakanlah Anda punya hutang ke KPR, hutang rumah, hutang leasing ke mobil atau motor, hutang KTA, hutang apalagi pinjol gitu ya, hutang kartu kredit. Nah, ini dibikin prioritasnya. Mana yang pengen Anda cepat selesaikan terlebih dahulu.
Dan itu tolong utamakan yang prioritas yang memang benar-benar kudu dilunasi segera. Kalau dulu saya alhamdulillah tidak ada ribanya, maka saya bersentuhan dengan orang-orang. Nah, orang-orang ini saya bikin alokasi prioritas. Prioritas nomor 1 adalah orang-orang yang menolong saya. Prioritas kedua adalah orang-orang yang memang diam tapi tidak menekan. Prioritas yang ketiga adalah orang-orang yang nagih brutal. Jadi yang nagih brutal, mencaci maki sampai mendahir dan komitmenkan. Itu berdasarkan urutan prioritasnya. Itu poin nomor 2. Poin nomor 3 adalah N. Apa itu N? Negosiasi cicilan. Tugas kita adalah bernegosiasi dengan debt collector, dengan lembaga tersebut terkait atau dengan orang, gitu ya, di mana angkanya dan jumlahnya dan juga waktunya kita negosiasikan. Kalau bisa kan dibikin bisa panjang, maka negosiasikan bisa panjang pengembaliannya. Kalau memang negosiasinya dari segi jumlahnya bisa diperkecil, negosiasikan bisa angkanya sangat kecil. Dan bahkan di titik kalau Anda pernah dalam kondisi hutang riba, pastikan Anda yang cicil, yang Anda bayar adalah pokoknya saja, tapi ribanya jangan dibayar, ya, karena memang harus ditinggalkan. Bagaimana skema dan mekanismenya, itu yang perlu Anda mendapatkan bantuan hukum secara legal, supaya Anda gak kenapa-napa. Yang keempat adalah A, apa itu alokasikan keuangannya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal, Anda perlu mengalokasikan berapa untuk living, giving, saving, investing, dan debt. Saran saya, alokasi untuk hutang benar-benar besar. Di angka 30, 40 sampai 50%. Artinya kalau income Anda 10 juta, ya, maka katakanlah Anda untuk hidupnya 30% living, saving Anda 10%, ya, investing Anda 10%, giving Anda 10%, sisanya 40% itu dipakai untuk bayar hutang 4 juta rupiah. Itu bukti Anda serius. Ingat, Anda butuh keseriusan untuk bisa benar-benar lunas hutang. Dan nomor terakhir, S, apa itu? Sederhanakan hidup. Anda harus bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Belilah yang memang benar-benar butuh. Kalau yang sifatnya keinginan, tunda dulu. Ingat, Anda lagi punya hutang, ya. Anda harus tahu prioritasnya. Dan kondisikan juga, Anda cek kira-kira apa kebutuhan hidup Anda setiap bulan. Berapa angkanya. Sisanya sifatnya keinginan, tunda dulu. Kecuali nanti beda cerita kalau misalkan Anda sudah memang benar-benar bebas hutang. Ini adalah 5 tips praktis dari saya pribadi buat Anda. Berdasarkan hasil pengalaman saya pribadi melunasi hutang 7,7 miliar dalam waktu 5 tahun. Semoga siapapun Anda yang nonton video ini, hutangnya bisa cepat lunas dan ribanya bisa cepat bebas. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa plong, damai, dan bisa tenang hidupnya. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan Anda like, komen, dan share. Dan kalau Anda pengen jadi wasilah kebaikan buat banyak orang, share video ini ke kerabat, sahabat Anda yang juga punya hutang. Sampai jumpa di video berikutnya.